project dengan Bang Ipul ini project apa sih sebenarnya? Kemarin itu aku menjadi eksekutif produser untuk lagu aku yang udah ke-8. Jadi judulnya itu Mantan Tersayang. Jadi aku duet nyanyi bareng sama Bang Saiful sama Angga Wijaya juga. Karena menurut aku ini lagu yang tepat gitu. Karena aku nggak mungkin ngajak mantan aku yang lain kan. Kalau mantan yang lain kan sudah dilupakan Boy ya. Jadi aku sengaja mengajak mereka karena menurut aku mereka itu kan Bang Ipul, Angga itu mereka itu saling mendukung gitu karena kan aku juga temenan baik sama DP juga, jadi tidak ada bermaksud untuk bagaimana ke DP karena memang sebenarnya juga aku udah izin dulu, Bang Ipul juga udah izin dulu. Jadi kalau di sini kan kita berdasarkan kebutuhan entertainment lah gitu. Jadi karena tema lagu ini Mantan Tersayang, jadi kita itu mengajarkan kepada netizen bahwa kita tetap harus menyayangi dan menjaga silaturahmi terhadap mantan kita. Jadi jangan pernah menilai mantan kita ini, mantan gue itu jeleknya aja yang kita ingat, tapi kebaikan mereka lah juga yang harus kita kenang. Oke, kabar ini cukup menggelitik publik ya, artinya di tengah masalah Mas Angga dengan DP dan Ipul pun yang diseret-seret, kenapa harus mereka berdua? Ada apa di balik ini semua? Apakah memang sengaja ambil momen kah atau seperti apa? Saya bilang aji mumpung lah. Kalau dibilang aji mumpung sebenarnya gini, pasti kan aku sebagai di sini produser pasti harus melihat momen dong, benar gak? Nggak munafik, harus melihat momen karena sekarang momen yang contoh kayak Bang Ipul sama Angga saling mensupport walaupun mereka mantan ketemu calon mantan yang akan lagi bercerai. Ya kalau aku sebagai teman sih berharap jangan sampai ada perceraian. Kemarin pun aku juga bilang sama Angga, enggak, pasti nggak bisa dipertahankan lagi, kalau masih bisa balikan lagi karena kan kalian udah, karena kan kalian udah 5 tahun itu ya kayak aku dulu sama yang sebelumnya 4 tahun aja kan udah lumayan gitu. Tapi karena ada konflik yang mengakibatkan aku harus berpisah, ya pasti kan aku juga harus cari aman dengan diriku sendiri. Tapi tetap kan gue bersilaturahmi, tetap dalam keadaan sesusah apapun dia, ya aku tetap membantu. Itu aja sih yang aku ngerasa gue orang yang bertanggung jawab. Walaupun mungkin di media nggak pernah diakuin ya, kesannya kejelekan aku aja, kesannya aku ninggalin dia karena aku punya pacar. Tapi jangan lupa kebaikan aku itu justru kalau bukan karena gue nggak mungkin lo bisa kayak gini sekarang. Berarti memang benar memanfaatkan. Kalau memanfaatkan secara memang aku menjadi eksekutif produser pasti iya, karena momen dalam lagu ini pun satu yang merekomendasi, gue pengen Mantan Tersayang aja deh, itu pun Bang Saiful. Kedua ya aku juga lagi deket sama Bang Ipul, walaupun kita deketnya sebenarnya udah lama ya, tapi nggak pernah dipublish karena kalau aku kan sama Bang Ipul kan menganut selagi kita belum pada menikah ya silakan aja, maksudnya lo mau dekat siapa, gue dekat siapa, yang penting kita tetap komitmen gitu. Terus yang ketiga, kekompakan mereka itu juga aku kan nilai juga, karena nggak jarang kan orang mantan ketemu mantan saling mensupport sampai datang ke pengadilan ya kan, bela-belain mensupport, bela-belain juga. Bang Ipul juga kan pengen ayo deh kalau masih bisa diperbaiki jangan sampai bercerai. Itu menurut aku kan sebuah hal dimana mereka tuh saling mensupport dan memang berarti kan masih saling menghargai. Jadi sebetulnya nggak ada kecemburuan sana sini gitu. Jadi kalau kata netizen, udah Bang Ipul aja sama Angga, itu kan nggak bener juga gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya udah momen ini cocok dan ini juga kan banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari sini gitu. Berarti walaupun mantan ketemu mantan itu nggak harus yang ngejelek-jelekin, justru harus saling mendukung ya, why not gitu loh. Dan aku rasa insya Allah dengan lagunya, terus ini juga ciptaan Kang Aristea, dimana aransemen musiknya juga aku juga yang pengennya tuh ada dance-nya, ada remix-nya, karena aku tuh pengen bikin lagu ini menjadi untuk diterima di masyarakat menengah ke atas, bahkan untuk bisa nyanyi di
klub-klub gitu loh. Karena ya kalau cuman acara-acara off air kan pasti banyak, tapi aku pengen aja sekarang lebih bisa diterima di musik-musik clubbing juga gitu. Itu udah jadi atau udah berapa persen lebih terus? Udah tinggal lagi di render aja untuk video klipnya. Jadi kemarin udah syuting video klip semua. Berarti yang nyanyi siapa? Udah tanggal 23 pemutaran serentak di seluruh radio. Berarti yang duet ini duet atau? Duet atau lip sync? Duet sama Bang Ipul, terus ada beberapa bait Angga Wijaya juga ikut nyanyi. Oh berarti Teteh Babi sama Saiful duet? Iya, aku sama Bang Ipul, terus ada beberapa lirik Angga ikut. Liriknya siapa yang nyiptain? Aristea. Terus ada lirik dari Bang Angga Ipul atau juga, ada terutama dari Bang Ipul sih yang konsultasi sama aku. Beb, bagus nggak sayang, ini aku tambahin gini gitu. Cerita tentang apa? Tentang Ceritanya mantan? tentang mantan tersayang itu adalah kayak aku kan sebetulnya sama semua mantanku juga masih pada baik ya. Jadi temanya lebih ke situ sih, lebih kita tetap harus menjaga silaturahmi dan selalu tetap menyayangi walaupun tidak bisa memiliki. Ya Baby, selama bertemu dengan Angga ada curhatan nggak sih dari Mas Angga ke Karwe Ya, ini? curhat Ya, gitu kalau biasanya. curhat sih ada, karena aku juga nanya-nanya ke Angga juga. Tapi biar gimana kan DP juga sahabat aku juga, jadi aku tidak memihak siapapun. Karena aku pernah mengalami yang namanya bercerai kan juga sakit ya, Bu. Jadi aku tetap objektif gitu, tetap orang di tengah-tengah di mana ayo dong Mbak, balikan lagi sama DP gitu. Kayak kemarin juga aku pagi-pagi Amir juga kan, kemarin ini langsung aku bicara juga sama DP kan. Aku bilang DP nggak bisa balikan lagi, tapi sepertinya kan mereka berdua punya prinsip yang berbeda ya, kayaknya udah berat gitu. Ya kalau aku sebagai di sini teman, di situ teman, ya mendoakan yang terbaik lah, karena kita tidak bisa mencampuri apa yang terjadi dengan perasaan mereka kan. Tapi sebagai teman yang baik minimal aku sudah menjembatani, Bang Ipul sudah menjembatani juga bagaimana kalau mereka itu bisa kembali lagi. Berat nggak Angga cerita nggak mungkin masalahnya? Angga cerita, tapi aku nggak bisa publish juga karena itu karena kan Angga juga tipenya juga kan nggak suka diceritain pribadinya, dan aku juga kan nggak mungkin cerita karena kalau orang udah menceritakan hal yang pribadi kan berarti dia udah percaya sama kita nggak mungkin buka juga. Mungkin nanti ada waktunya kalau Angga akan bercerita setelah melewati masa-masa ini, karena kan aku pun pernah bercerai ya. Nggak mungkin dalam keadaan, apalagi kan mereka masih pada sidang kan, sangat sensitif kan untuk saling membuka aib masing-masing gitu. Ya kalau tipe Angga kan mungkin tipe introvert, jadi lebih baik dia nahan sendiri. Tapi sebagai wanita, alasan Angga menggugat cerai DP masuk akal nggak mungkin? Menurut kamu? Ya pokoknya ya kembali lagi, kalau dibilang masuk akal sebenarnya kan sangat disayangkan gitu kan, karena aku juga tahu DP juga sayang banget sama Angga, segitunya kan DP juga udah nurut banget. Tapi ya ada hal yang mungkin prinsipil di antara mereka berdua yang kayaknya nggak bisa diterusin gitu. Nah, untuk ranah ke situ ya mereka yang menjalani kan, jadi aku nggak boleh intervensi ataupun nggak boleh masuk terlalu dalam gitu. Intinya ada kekecewaan lah. Angga cerita nggak setelah cerai dari DP dia mau ngapain? Mungkin sibuk Dia apa? pengen berkarir sendiri sih, pengen berkarir sendiri. Dia lagi udah bikin video klip yang baru, dia pengen solo karir dengan apa yang dia bisa. Dia pengen berdiri sendiri. Itu sih lebih tepatnya. Oke, terima kasih Kak. Oke. Ada berita kedekatan dengan Ikang Bang Ipul. Ya. Ada apa sih sebenarnya? Kalau sama Bang Ipul, emang kita udah dekat. Nanti kan bentar lagi dia ulang tahun tanggal 31 tuh. Nanti pasti bikin sesuatu yang spesial ya, karena emang aku aja yang nanti harus datang ke ulang tahunnya dia. Jadi walaupun selama ini kita nggak pernah publish, ya bertepatan lah dengan momennya gitu. Karena kan aku miris juga kalau Bang Ipul dibilang dekat sama Angga, ya mereka kan dekat sebagai sahabat, bukan berarti ada konteks yang aneh-aneh sebenarnya. Cuman biasalah
para netizen kan selalu mengkait-kaitkan gitu. Bukannya mendoakan teman yang terbaik, malah dijodoh-jodohin, Bo. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya ini, selain aku ada proyekan lagu juga, dengan aku bilang aku juga dekat sama Bang Ipul, ya paling tidak kan juga membantu Bang Ipul juga, karena jangan sampai orang lagi dalam masalah kayak Angga juga kan kasihan, biar gimana kan orang lagi menghadapi sidang perceraian kan berat ya, Bo. Pasti saling tersakiti dua-duanya, terus ditimbrungin lagi gosip-gosip yang ya kalau bener, Bo, kalau fitnah kan kasihan gitu. Tapi lagi-lagi kedekatan dengan Bang Ipul ini momen juga, kabar. Kalau momen sih sebenarnya dari dulu juga udah deket ya, cuman emang nggak pernah dipublish sih. Apa ini mendongkrak satu sama lain? Ya kalau aku kan sebagai produser dan sebagai orang terdekat, aku tuh selalu mensupport orang, siapapun orangnya. Pasti aku nggak pernah mau ngejatuhin rezeki orang, karena ketika kita menjatuhkan rezeki orang, itu hukum karma akan berbalik. Jadi lebih baik kayak aku misalnya dijelekin sama mantan, misalnya film itu ninggalin gue ini itu, ya terserah lu, yang penting anak media tahu ada hal prinsipal yang kenapa gue harus ninggalin lo, tapi gue pun ninggalin, gue tetap bertanggung jawab dengan kondisinya gitu kan. Kalau aku mau jahat kan sekalian aja udah gue tinggalin, gue cuekin lagi, urusan hukum bodo amat. Itu bagaimana, biaya-biaya siapa yang menanggung kalau bukan aku kan gitu. Tapi status kemarin sempat di sosmed itu berpacaran sama Bang Ipul apa gimana sih? Iya, pacaran sama Bang Ipul. Kan kita tahu sebelumnya kan dekat sama Indasari. Iya, kalau sama Indasari kan memang mereka juga sempat dekat. Tapi kan kembali lagi, selagi belum menikah kan mereka punya hak masing-masing. Dan aku pun sama Indasari juga kan berteman baik. Walaupun mungkin ada kejelesan atau apapun ya, sekarang kita selagi janur kuning belum melengkung ya sah-sah aja kan, mau dekat siapapun, yang penting kedekatan kita jangan saling merugikan dan jangan menjelekan satu sama lain. Ya biarin aja Bang Ipul yang memilih, mau nanti jadiannya sama Indah kek, mau nanti jadiannya sama Barbie kek, atau mungkin gak jadi sama dua-duanya. Ya namanya kita dekat kan boleh-boleh aja kan. Berarti status dekat ya, baru dekat. Ya dekat dan pacaran sih sebenarnya gitu. Ini sensasi kah atau seperti apa sih kabar? Enggak juga sih sebenarnya, karena aku kan sebenarnya tipe orang yang ya satu kan gue udah 2 tahun nih ya udah nggak sama Gali kan, dan sampai saat ini aku tidak pernah memproklamirkan pacar baru gue itu siapa, kan nggak pernah. Nah pas di momen ini kayaknya ya udah tepat lah ya gitu, karena aku lihat saya juga Bang Ipul disindir-sindir sama netizen seperti itu gitu kan. Bahkan kemarin pun aku juga cerita juga sama DP malah ketawa-tawa, dia geli banget gitu kan. Lo kak gitu kan, geleng-geleng dia kan. Apa yang dilihat dari sosok Bang Ipul? Ya kalau Bang Ipul tuh tipe orang yang saling mensupport gitu loh. Jadi kita di sini berpacaran sambil menghasilkan cuan gitu. Maksudnya adalah ya nggak mau ngejatoin, ngapain kita pacaran terus kita ngejelek-jelekin atau menutup rezeki. Karena gue sama mantan gue sebelumnya kan nggak bisa begitu. Gue udah backup dia, udah bagus-bagus, terus aja dia kayaknya tuh dendam kesumat yang nggak jelas, tanpa berpikir kesalahan apa sih yang dia bikin sampai aku meninggalkan gitu. Dia hanya melihat satu sisi, tapi tidak melihat dari keseluruhan. Nah kalau kayak aku sama Bang Ipul, kita tuh satu visi dan misi gitu. Kita yang penting di sini yang pacaran positif, tidak boleh ada yang posesif, karena kita semuanya punya teman dan punya link yang berbeda kan. Terus semuanya juga emang udah legend sama legend nih, Bo. Jadi kalau gue dibilang pancos sama Bang Ipul atau aku juga atau Bang Ipul pancos sama gue kan nggak mungkin. Kecuali kalau gue newcomers, mungkin gue dibilang pancos lo sama Bang Ipul, kasihan deh lo udah pancos gak laku. Mungkin sama-sama menguntungkan kali kan. Karena aku kan kenal sama Ipul zamannya tahun 2000, Bo. Jadi udah 22 tahun sebenarnya. Cuman memang kita tidak pernah memproklamirkan, dan Bang Ipul juga banyak masalah, tapi kita tetap keep kontak terus kan. Berarti tidak mau disebut pansos pacaran dengan Bang Ipul? Iya, karena kan dua-duanya punya value semua, kecuali
kecuali kalau aku newcomers ya. Kalau newcomers pasti dikatain dong gitu. Lo Konotasi kasihan publik, banget. Hah? tapi konotasi publik pun berbeda nih, artinya ada something di hubungan kalian, artinya saling mendongkrak satu sama lain supaya kembali lagi naik. Kalau mendongkrak sih sampai hari ini bukannya gue sombong ya, semua TV masih manggilin aku. Terus prestasi aku udah banyak banget, apalagi di organisasi udah 17 organisasi yang gue punya jabatan ya, yang baik-baik, yang bagus. Terus kedua Bang Ipul juga whatever itu tetap dia juga kan legend. Jadi punya value masing-masing gitu. Jadi kalau saling mendongkrak nggak juga sih, aku nggak merasa saling mendongkrak, walaupun proyek ini aku yang produserin, tapi menurut aku nggak bangga aku produserin, tapi aku bangga bisa mempunyai karya yang baru yang insya Allah itu yang namanya jadi konseptor itu kan nggak semua orang punya duit banyak, belum tentu dia bisa bikin proyek di momen yang tepat, mengumpulkan orang yang tepat dengan tema lagu yang tepat, itu kan belum tentu gitu. Jadi kalau emang bisa, kenapa nggak semua orang aja berbikin, silakan aja meng-hire mereka kan gitu. Dan ini pun bisa begini juga kan bukan masalah uang aja, kita semua punya kedekatan emosional yang baik.